Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Waduh, gimana? Kasihan jemaahnya nih ya. Hadis sahih ditolak karena tidak sesuai perasaan, ngawurnya Mama Gufron diterima. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa ya nih. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang tersebut namanya tadi dengan makul inna kalimat dunya kalimat hatta ya mafi inna kalimat fi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral ya video Buya Ar-Razi atau Pak Ar-Razi Hashim yang menolak hadis sahih mengenai copotnya gigi geraham Rasulullah SAW pada saat di perang Uhud. Bahkan Pak Ar-Razi Hashim ini sampai bersumpah, wallahi katanya ya, saya tidak percaya bahwa gigi geraham Rasulullah itu copot seperti apa yang ada pada hadis sahih Muslim itu, teman-teman. Coba kita lihat ya videonya. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Mustahil. Ini secara akidah Ahlus Sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya. Pakai zauq, pakai rasa. Dalil perasaan katanya ya. Kalau memang mau jadikan perasaan sebagai dalil lebih tinggi daripada hadis sahih, pertanyaannya perasaannya siapa yang bisa digunakan sebagai hujjah lebih tinggi daripada hadis sahih tersebut, kan begitu perasaannya Buya Ar-Razi. Kan begitu kan. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus copot walaupun kata orang hadisnya sahih? Masuk akal aja ya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kalau Allah berkehendak kepada Nabi Muhammad SAW, apapun itu bisa terjadi, teman-teman. Dan segala sesuatu yang terjadi pada Rasulullah itu menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua. Pasti ada hikmahnya. Laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dha'ifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang, di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2, Pak, betisnya. Coba bayangin belah 2 betis. Gitu. Datang ke Nabi hanya tiup bismillah. Selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi, Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai 2. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Kalau Ahlus Sunnah, akal itu alat memahami hukum, ya. Ya, itu tadi videonya.
Sampai sekarang, sependek pengetahuan saya tidak menemukan adanya ulama yang memperselisihkan mengenai hadis sahih Muslim yang bernomor 3345 yang menjelaskan tentang copotnya gigi geraham Rasulullah ketika di perang Uhud. Ya, baru Buya Ar-Razi inilah yang kayaknya menolak hadis itu dengan alasan tidak sesuai dengan perasaannya katanya ya. Jadi lebih sahih perasaannya Buya Ar-Razi daripada hadis itu. Padahal hadis itu diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Kejadian itu ada saksinya, tentunya para sahabat menyaksikan. Bahkan anaknya Rasulullah, Fatimah, itu ikut membersihkan darah yang ada pada lukanya Rasulullah. Dan yang terpenting tidak ada ulama dunia, kita katakanlah yang terkenal kan 4 imam mazhab ya, nggak ada yang meragukan kebenaran hadis tersebut. Apalagi berdalih dengan perasaan, seolah-olah perasaannya lebih sahih daripada hadis tersebut. Betapa bahayanya konsep berdalih dengan perasaan. Nanti akan banyak hadis-hadis sahih lainnya yang akan ditolak. Nggak mungkin Rasulullah itu disihir. Masa sih seorang Rasulullah disihir? Itu kalau pakai perasaan. Tapi faktanya kan pernah terjadi. Nggak mungkin Rasulullah itu dilempari batu sampai berdarah-darah. Sampai malaikat mau menghimpitkan 2 gunung kepada kaum musyrikin pada saat itu. Tapi Rasulullah menolak. Nggak mungkin lah, itu kan Nabi, masa bisa dilempari batu. Itu semua berdalih perasaan. Betapa banyaknya hadis-hadis sahih yang akan ditolak kalau berdalih dengan perasaan. Padahal kejadian-kejadian itu penuh hikmah, menjadi pelajaran buat kita betapa besarnya perjuangan Rasulullah menegakkan Islam. Mulai dari giginya copot, dilempari batu, diusir, dan lain sebagainya. Waduh, gimana kasihan jemaah nih ya. Hadis sahih ditolak karena tidak sesuai perasaan, ngawurnya Mama Gufron diterima. Jangan nanya tentang Mama Gufron ya, tentang bahasa sur ya nih. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang tersebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Maka teman-teman, kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik ya. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Makul inna kalimat dunya kalimat hatar ya mafi inna kalimat fi Allah. Jadi kalau Mama Gufron itu nggak usah dikomentari katanya, walaupun nggak masuk akal, nggak masuk perasaan itu ya, nggak usah dikomentari, lihat aja perbuatannya. Begitupun juga katanya dongeng-dongengnya Habib Ba'alawi, jangan dikomentari, lihat aja perbuatannya gitu ya. Tapi kalau hadis sahih nggak masuk di perasaannya, wah itu langsung, wallahi saya tidak percaya dengan hadis tersebut. Memang Pak Ar-Razi Hashim bisa dikatakan cukup sering lah ya terlihat videonya menolak hadis sahih karena tidak sesuai dengan perasaannya. Pernah terjadi pada saat Pak Ar-Razi Hashim ini berceramah, tiba-tiba diprotes oleh seorang kiai muda di Madura. Kalau nggak salah ini kejadiannya di Madura. Coba simak dulu deh video berikut ini. Ulama tidak ada yang ragu, tetapi Buya Ar-Razi Hashim agak ragu. Tetapi begini Buya, mohon maaf. Saya hari ini hadir sebagai salah satu pengurus Aswaja NU Center. Kalau Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Video itu sebenarnya panjang ya, terjadi perdebatan hebat di situ ya. Intinya begini teman-teman, Buya Ar-Razi itu tidak percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Walaupun para ulama tidak ada yang memperselisihkan mengenai hadis tersebut, tapi Buya Ar-Razi tidak percaya dengan hadis itu. Ya mungkin karena tidak sesuai dengan perasaannya lagi gitu ya. Menurut Buya Ar-Razi, Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul jauh sebelum dunia ini diciptakan katanya. Itulah betapa bahayanya kalau beragama berdalih dengan perasaan. Pasti akan banyak hal-hal yang nyeleneh muncul. Bahkan Pak Ar-Razi Hashim ini pernah juga berkata bahwa seseorang yang menyembah
Nabi Isa karena melihat ada sisi ketuhanan pada Nabi Isa, itu aman di akhirat. Muwahhid dianggap hisapnya aman. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Nanti penyembah Dajjal juga akan menyembah Dajjal karena melihat Dajjal ini ada sisi ketuhanan. Bahkan melihat Dajjal ini sebagai Tuhan. Masa mau kita bilang aman juga, ya kan? Katanya kalau nyembah Nabi Isa karena melihat ada sisi ketuhanan pada Nabi Isa, itu hisapnya aman. Artinya masuk surga juga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyembah Dajjal karena melihat Dajjal ini sebagai Tuhan? Bagaimana orang yang menyembah api? Bagaimana orang yang menyembah batu dengan alasan melihat sisi ketuhanan pada api dan batu tersebut? Mau kita bilang muwahhid juga, mau kita bilang aman hisapnya juga. Ya memang Pak Ar-Razi juga sempat beredar sih videonya mengatakan bahwa orang nyembah apa saja itu sama saja menyembah Allah katanya. Coba deh simak video berikut ini. Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Itulah bahayanya kalau beragama dengan perasaan ya. Hadisnya sahih, dalilnya sudah benar begitu, tapi nggak sesuai perasaannya ditolak. Ditakwil, ditafsirnya sendiri sesuai dengan perasaannya. Itu bahaya sekali teman-teman. Ya semoga tidak banyak yang terpengaruh. Dan saya harap juga banyak ulama yang angkat bicara. Karena Pak Ar-Razi Hashim kan doktor kan. Terkenal sebagai ustadz dan ulama besar di Indonesia. Kalau cuma sekedar saya yang kritisi seperti ini, nggak berdampak apa-apa deh. Paling cuma berdampak sama subscriber saya aja. Ya semoga banyak yang mengingatkan. Mungkin Pak Ar-Razi Hashim lagi ya keliru lah. Manusia kan bisa saja keliru. Tapi kalau terus-terusan keliru juga gimana gitu ya. Kalaupun ada yang baik dari Pak Ar-Razi Hashim, ya ambillah kebaikannya. Tapi kalau ada sesuatu yang janggal, ya jangan diambil. Disimak lagi, ditanyakan lagi kepada guru-guru yang lain, pada ulama-ulama yang lain, ini benar apa enggak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.